Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Islam dimanapun Anda berada, khususnya peserta pengimbasan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Melalui media video berikut ini, mari kita sama-sama mempelajari bagaimana cara membuat atau menyusun asesmen kompetensi minimum, seperti yang kita sudah sedikit membahasnya pada kegiatan pengimbasan beberapa waktu lalu. Melalui video ini, insya Allah mari kita sama-sama mempelajari lebih dalam lagi bagaimana cara membuat soal AKM. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru pendidikan agama Islam. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lihat kembali bagaimana cara atau langkah-langkah dalam membuat soal AKM ini. Yang pertama, kita harus mencari informasi di sekitar yang aktual, esensial serta aplikatif. Artinya informasi-informasi tersebut adalah benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan kompetensi dasar yang kita atau yang dipelajari pada pendidikan agama Islam yang kita ampuh. Dalam hal ini memang kita di sini dituntut untuk bisa berkreasi tingkat tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus jeli melihat hal-hal informasi yang berada di kehidupan nyata yang berhubungan dengan KD yang kita ajarkan tersebut. Tentunya dalam hal ini untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan KD ini, kita memanfaatkan internet Bapak Ibu. Jadi kita browsing, cari-cari foto, gambar-gambar ataupun peristiwa-peristiwa yang aktual yang terjadi di kehidupan nyata. Kita cari di internet. Kemudian kalau sudah kita menemukan informasi tersebut, nah kita kumpulkan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita lakukan atau tentukan nilai-nilai penting dalam informasi tersebut yang bisa kita tekankan kepada peserta didik. Jadi intinya adalah soal AKM yang kita buat ini sebenarnya adalah bagian dari proses pembelajaran kepada peserta didik, yaitu melalui soal ini peserta didik menjadi terbiasa untuk berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, dapat memahami informasi yang kita sajikan melalui wacana ataupun infografis, foto, gambar, diagram dan sebagainya. Jadi intinya adalah ini juga bagian dari pembelajaran kepada peserta didik agar bisa berpikir kritis. Kemudian setelah bahan-bahan untuk membuat soal tadi sudah kita kumpulkan, lalu kita masuk kepada proses editing soal, menyusun soal tersebut menggunakan Word ya, Microsoft Word, seperti halnya kita membuat soal biasanya. Kalau kita perhatikan soal AKM yang ada di Pusmenjar itu komposisinya, presentasinya itu adalah bentuk pilihan ganda yang hanya satu jawaban benar tadi itu 20%, kemudian pilihan ganda kompleks itu 40%, kemudian bentuk soal menjodohkan itu 10%, bentuk soal isian singkat atau jawaban singkat itu 5%, dan yang terakhir yang berbentuk uraian atau esai itu 25%. Itu komposisinya Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, kita coba mempraktekkan bagaimana kita membuat atau menyusun soal AKM. Ini diambil dari KD 3.1, memahami makna Quran Surah At-Tin. Ini materi kelas 5 Bapak Ibu. Nah, di sini di awal sebelum soal dibuat, sebelum soal ditampilkan, kita hadirkan dulu stimulus. Stimulus itu bisa berupa teks, wacana atau bacaan yang berisi informasi, bisa juga berupa gambar, diagram, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini ada berupa wacana yang berisi tentang cara menghafal Quran Surah At-Tin. Di sini ada dua teks, teks A dan teks B yang kita hadirkan. Nah, teks A ini berisi tentang, coba dibaca dulu, cara mudah menghafal. Mulailah dari ayat pertama, bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah seraya meminta kepada ayah dan ibu untuk menyimak hafalanmu ayat 1, 2, dan 3 sekaligus sampai akhir dan seterusnya. Jadi ini berupa informasi kepada siswa bagaimana cara menghafal. Nah, pertanyaannya yang kita buat adalah nomor 1, misalnya ini bentuk soal pilihan ganda. Judul yang cocok untuk teks A yang ini adalah A. Cara membaca surat At-Tin, B. Cara menghafal surat Yasin, C. Cara menghafal surat At-Tin, D. Cara membaca Al-Quran. Nah, di sini kita tidak menghadirkan judul wacana, jadi peserta didik yang menentukan sendiri judulnya yang cocok yang mana. Dari wacana ini, dari awal hingga akhir, ini tidak disebutkan sama sekali surat At-Tin. Tidak tertulis surat At-Tin. Nah, jadi ini sebagai pengecoh juga kepada peserta didik, apakah dia memahami teks ini atau tidak. Ya. Kalau dia membaca pada teks yang B, teks kedua ini, maka dia akan mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata ini berisi penjelasan tentang surat At-Tin. Kemudian di alinea pertama ini juga pada teks A tertulis cara mudah menghafal. Nah, ini juga satu petunjuk kepada peserta didik bagaimana bisa menentukan judul yang cocok untuk teks atau wacana ini. Tentunya jawabannya adalah yang C, cara menghafal surat At-Tin. Kemudian nomor yang soal yang kedua masih berbentuk pilihan ganda. Ayat yang tidak tercantum di dalam teks A di atas adalah, pada teks A ini kita menghadirkan ada 6 ayat. Dan tentunya masih ada 2 ayat lagi yang sengaja tidak dimasukkan atau tidak ditampilkan di sini. Mereka akan mengingat-ingat kembali berapa jumlah ayat surat At-Tin tersebut. Nah, di sini memang mereka peserta didik yang memiliki ingatan yang kuat, hafalan yang kuat, tentunya mudah menjawab. Tentunya dia akan mengetahui jumlah surat At-Tin ada 8. Ya kan? Tetapi tidak menutup kemungkinan juga mereka yang tidak memiliki hafalan yang kuat, ingatan yang kuat, mereka tetap memiliki peluang yang sama untuk bisa menjawab atau mencari jawaban. Kenapa? Karena pada pada wacana yang B di sini kalau dia baca
meskipun tidak disebutkan jumlah dari ayat jumlah ayat surat At-Tin, tetapi ketika dia membaca dan mampu memahami, di sini ada kalimat ayat ke-7 menjelaskan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang ajarannya tidak boleh didustakan. Ayat ke-7. Ayat terakhir menyatakan, nah, ayat terakhir ini tentunya ayat ke-8. Memang tidak sengaja tidak ditulis ayat 8, tetapi mereka kalau mampu berpikir tentunya akan bisa menyimpulkan bahwa jumlah ayatnya ada 8. Nah, kemudian kembali kepada soal nomor 2 ini, ayat yang tidak tercantum di dalam teks A di atas adalah tentunya ayat yang ke-7 dan ke-8. Selanjutnya, bentuk soal yang berbentuk isian singkat. Berapa ayat jumlah surat At-Tin? Nah, ini mereka bisa menjawabnya dengan memahami bacaan yang ada di teks B ini. Karena di sini disebutkan ayat ke-7 kemudian dan ayat terakhir. Ayat terakhir tentunya ayat ke-8. Maka jawabannya satu jawabannya itu 8. Kemudian bentuk soal yang berikutnya adalah ini soal pilihan ganda kompleks. Berisi pilihan jawaban yang lebih daripada satu. Sehingga peserta didik harus bisa memilih jawaban yang benar, yang jawabannya ini lebih daripada satu. Suruhannya atau bunyi soalnya adalah beri tanda centang pada 2 pernyataan berikut yang sesuai dengan isi kandungan surat At-Tin pada teks B di atas. Teks B. Nah, kita lihat ini teks B-nya. Teks B ini berupa informasi yang berisi tentang makna kandungan dari surat At-Tin ayat 1 hingga ayat terakhir ayat 8. Baik, selanjutnya bentuk soal menjodohkan. Nomor 5, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Ada 3 pernyataan di sini. Peserta didik nanti memilih pernyataan benar atau salah. Bisa dia beri tanda centang di sini benar atau salah. Atau bisa juga bentuk soalnya itu dengan garis penghubung. Garis penghubung. Ini bentuknya adalah dengan memberi tanda centang. Jadi menjodohkan itu bisa dengan bermacam cara, salah satunya adalah dengan bentuk tabel seperti ini. Pernyataannya berbunyi surat At-Tin berjumlah 7 ayat. Benar atau salah? Kemudian ayat keempat, surat At-Tin menegaskan bahwa manusia adalah makhluk istimewa. Benar atau salah? Pernyataan yang ketiga, Allah memberikan akal kepada manusia agar mampu memahami dan menjalankan perintah Allah. Benar atau salah? Peserta didik akan menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Kemudian bentuk soal yang terakhir yaitu esai atau uraian. Di antara manusia ada yang menjadi baik dan ada juga yang berperilaku seperti hewan. Menurutmu apa yang menjadi penyebabnya? Tentunya jawaban peserta didik akan berbeda-beda. Nah, kita sebagai pembuat soal tentu harus memiliki kata kunci jawaban di sini. Bisa juga untuk penilaiannya ini itu kembali kepada guru masing-masing. Karena tentunya jawabannya akan mendatangkan berbagai macam jawaban tentunya. Baik Bapak Ibu, ini contoh soal AKM, 5 bentuk soal AKM, pilihan ganda, isian singkat, kemudian pilihan ganda kompleks, dan menjodohkan, serta yang terakhir adalah uraian atau esai. Nah, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri
Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan dibuat nantinya. Jadi setiap KD bisa 5 atau 6 soal, tergantung tingkat kemudahan kita membuat soal tersebut. Jika sudah selesai seperti ini, bisa di print ya. Pengalaman saya kemarin pada waktu ulangan semester, kebetulan ada 6 KD yang sudah diajarkan di kelas. Jadi setiap KD saya mengambil 5 soal. Satu KD ada 5 bentuk soal. Jadi ada 6 KD, berarti jumlah keseluruhan soalnya ada 30 soal. Dan kalau di print out mungkin sangat banyak sekali. Kita memakai kertas, sehingga pada saat ulangan kemarin saya sengaja membuatnya ke dalam bentuk soal digital. Jadi anak-anak menjawabnya melalui HP ataupun Chromebook, dibagikan lewat Classroom, atau juga bisa melalui Google Chat ya. Kemarin pengalaman saya menggunakan Google Chat, jadi dibagi melalui Google Chat, link daripada Google Form tadi. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana kita membuat soal AKM dengan menggunakan Google Form.